Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manab bin Qusay yang digelar dengan Abu Abdullah dan terkenal dengan Imam Syafi'i. Abdul Manab bin Qusay adalah nenek ke-9 dari Imam Syafi'i dan nenek ke-4 dari Nabi besar Muhammad SAW. Ibunya ialah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i adalah cucu dari cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat, menantu Rasulullah dan khalifah yang ke-4. Orang tua Imam Syafi'i yang Quraisy mula-mula penduduk Mekah, kemudian pindah ke Gaza di Palestina, dan di daerah ini Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Tiada berapa lama ayahnya meninggal dan Imam Syafi'i diajak ibunya kembali ke Mekah. Di Mekah Imam Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim dan hidup bersahaja. Sesudah ia belajar dan mampu membaca Al-Quran di desanya, ia pindah ke desa lain, di desa Huzail yang dihuni suku Arab yang paling baik dalam bahasa Arab dan sastranya untuk belajar dan praktek bahasa. Setelah dirasa cukup dan menguasai sastra Arab, ia pindah ke Mekah untuk belajar ilmu keislaman yang lebih luas. Selama di Mekah ia belajar kepada beberapa guru, di antaranya Sofyan bin Uyainah, Ismail bin Kustantin, Sa'ad bin Salim al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman al-Attar, Abdul Hamid bin Abdul Aziz, dan Muslim bin Khalid al-Janzi. Imam Syafi'i adalah anak yatim dari keluarga miskin, tetapi memiliki cita-cita yang tinggi dan kemauan yang keras dari guru-gurunya tersebut. Ia menjadi mampu menghafal Al-Quran 30 juz pada umur 7 atau 8 tahun, dan sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik dalam usia 10 tahun. Di samping ilmu-ilmu fikih lainnya seperti fikih, usul fikih, hadis dan lain-lainnya, keistimewaan Imam Syafi'i remaja ini adalah di samping ilmu-ilmu itu dalam dadanya, ia juga rajin menulis. Tetapi karena tidak dapat membeli kertas, maka ia menulis di tulang-tulang onta, kulit kambing, dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan, tulisan-tulisan itu banyak sekali hingga kamarnya penuh dengan tulang-tulang dan kulit kambing serta benda-benda lainnya yang penuh tulisan, yang menyulitkan ia untuk beristirahat. Akhirnya, Imam Syafi'i berkesimpulan untuk membakar semua tulis-tulisan itu, tetapi sebelumnya ia menghafal seluruh tulisan-tulisan itu. Hal itu juga memudahkan baginya untuk bepergian yang selama ini dicita-citakannya. Sekitar umur 20 tahun Imam Syafi'i pindah ke Madinah dan belajar dengan guru-guru terkemuka, antara lain Abdullah bin Nafi, Muhammad bin Sa'id, Ibrahim bin Abi Yahya al-Assami, Abdul Aziz bin Muhammad al-Darudi, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansori, dan Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i berada di Madinah selama 2 tahun, dan selama itu di samping ia belajar kepada guru-guru tersebut, ia secara tetap menjadi asisten Imam Malik. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Irak untuk belajar dan berdiskusi dengan ulama-ulama di sana. Dengan bekal pemberian gurunya Malik bin Anas sebanyak 50 dinar, ia sampai di Kufah dan kemudian Baghdad. Selama di Irak, ia belajar dengan Waqi bin Jarrah, Hamad bin Usama, Ismail bin Uliyah, Abdul Wahad bin Abdul Majid, Muhammad bin Hasan, dan Imam Abu Yusuf selama lebih kurang 2 tahun. Ia berada di Irak mempelajari fikih Hanafi dan merasakan kehidupan mereka. Selanjutnya Imam Syafi'i kembali ke Madinah dan kembali bergabung dalam pengajian Imam Malik, dan hal ini dijalani selama 5 tahun sampai meninggalnya Imam Malik. Ia kemudian pergi ke Yaman dan diangkat sebagai kepala pemerintahan di Najran. Tidak lama ia memangku jabatan ini karena merasa tidak berbakat dalam bidang ini. Ia berhenti dan kembali ke Mekah.
Setelah 17 tahun berada di Mekah, menabur ilmu, menyemai bibit ulama baru, ia selanjutnya pindah ke Irak, kembali, dan disinilah ia membentuk madhab sendiri. Pada tahun 198 Hijriah, Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan banyak berdiskusi dengan ulama-ulama yang sebagian juga bekas murid-muridnya. Selama di Mesir, ia memperbaharui pandangan-pandangan hukumnya. Lalu menjadi mantaplah Imam Syafi'i dengan madhabnya yang baru. Ia meninggal pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah setelah sekitar 6 tahun berada di Mesir. Imam Syafi'i banyak meninggalkan karya tulisan, di antaranya adalah kitab Al-Um, Al-Risalah, Al-Wasaya Al-Kabirah, Jami' Al-Mizan Al-Kabir, Jami' Asy-Syaghir, dan lain-lainnya. Imam Syafi'i memiliki sifat-sifat yang terpuji dan akhlak mulia. Ia teguh dengan kebenaran, dan kebenaran itu suluhnya adalah ilmu dari ilmu, tidak lain adalah nur dari Allah. Sedang nur itu tidak akan bertahan dalam diri manusia kecuali dalam diri yang bersih dan jauh dari maksiat. Ia selalu menghindari kemaksiatan walau sekecil apapun. Dan hal itu merupakan wasiat dari gurunya Malik bin Anas dan Waqi bin Jarrah. Menurut Al-Huzwiri dalam Kasyiful Mahjub, semula Imam Syafi'i tidak tertarik kepada orang-orang yang menempuh jalan tasawuf. Tetapi sesudah bertemu dengan Syekh Sulaiman Ar-Ra'i dan diterima menjadi kelompoknya, ia mencari kedalaman dalam tasawuf dan mengamalkannya dengan intensif, dan banyak bergaul dengan kaum sufi. Ia pernah mengatakan, setelah 10 tahun aku bergaul dengan orang-orang sufi, yang paling berkesan kepadaku adalah bahwa waktu itu adalah pedang, perhiasan yang paling indah dipakai oleh para ilmuwan qanaah, faqra, dan ridha. Ketakwaan dan takut kepada Allah selalu menyertai Imam Syafi'i dimanapun ia berada. Ketika ditanya orang, bagaimana keadaan itu bisa terjadi, maka beliau menjawab, keadaanku adalah sebagaimana orang yang sedang dimintai pertanggungjawaban tentang 8 masalah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran, Nabi Muhammad dengan sunnahnya. Yang ketiga, malaikat penghafal dengan yang dihafalnya. Yang keempat, setan dengan kemaksiatannya. Yang kelima, waktu dengan penggunaannya. Yang keenam, jiwa dengan nafsunya. Yang ketujuh, anak-anak dengan makanannya. Dan yang kedelapan, malaikat maut dengan rohnya. Seorang syekh meriwayatkan bahwa suatu malam ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sebuah hadis telah sampai kepadaku bahwa di bumi ini Allah memiliki wali-wali dengan berbagai tingkatan. Rasulullah bersabda bahwa periwayat hadis telah menyampaikan dengan benar, dan untuk menjawab permohonan syekh untuk bisa dengan benar, dan untuk menjawab permohonan syekh untuk bisa melihat salah seorang di antara orang suci itu, beliau berkata, Muhammad bin Idris adalah salah seorang di antara mereka. Mudah-mudahan riwayat kisah Imam Syafi'i ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.